Belajar di pesantren kaligrafi, jawab salam kurang semangat. Kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keberkasaannya, mengatur segala urusan dengan ketetapannya, mengulur-ulur waktu bagi orang-orang kafir dengan makannya, dan menjadikan hasil akhir sebagai milik orang-orang yang bertakwa dengan keutamaannya. Salawat dan salam untuk sang junjungan, penghulu Nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, teladan terbaik sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, ada 7 cerahan yang akan kami sampaikan adalah pemuda dan remaja untuk pemimpin bangsa. Allahumma sholli ala asrofil alamin. Hadirin, bergegaslah menggemukkan yang kurus, merubah yang bengkok supaya lurus, lahirkan keindahan di tengah belantara noda dan dosa. Sudah terabad sangat manusia terlena, banyak terlarai dan terpesona oleh pandangan mata yang mudah dibujuk terpedaya dari pandangan yang syarat dengan godaan, sehingga begitu banyak sudah yang terjebak dan jatuh dalam pelukan nangkara murka. Ada yang dilalaikan oleh warisan berlimpah yang ditinggalkan ayah bundanya. Ada juga yang hanyut dalam arus majerisasi yang terkadang menyesatkan, menenggelamkan siapa saja yang minus iman dan akhlak. Sejujurnya wahai muslimin muslimat, khususnya para orang tua pemimpin dan calon pemimpin, perhatikanlah surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim
tersebut adalah sebagaimana yang terkandung pada tafsir karya beliau, yaitu tafsir Al-Munir, supaya setiap para orang tua setelah kematiannya meninggalkan harta terhadap anak-anak keturunannya untuk menyokong kehidupan mereka ke depan. Sementara asbabun nuzul ayat tersebut adalah berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit keras. Ketika Rasulullah SAW datang menjenguk, Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Apakah aku boleh menginfakkan 2/3 dari hartaku?" "Tidak boleh," jawab Rasul. "Jika separuhnya ya Rasul?" "Tidak," jawab Rasul lagi. "Jika sepertiganya ya Rasul?" Rasul pun mengizinkan dan berkata, "Ya, sepertiganya juga sudah banyak." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang lain." Sepenggal kisah tentang orang-orang yang ingin terkenal dan cepat tersohor. Sebagian mungkin diantaranya anak-anak koruptor yang terang-terangan melakukan teror bagaikan film-film horor. Mereka menyebut kelompoknya dengan geng motor. Demikianlah setumpuk lembaran remaja dan pemuda pada zaman sekarang. Remaja saya, pemuda matang, jalan hidupnya malah layu sebelum berkembang. Matanya sebanyak mata keranjang, tidak sakit tapi mengerang. Rasa sudah berhasil padahal belum pernah berjuang. Namun demikianlah, pemuda adalah generasi penerus bangsa. Pemuda yang akan menjadi nahkoda terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia, yang akan menentukan apakah lagu Indonesia Raya akan tetap berkumandang atau diganti dengan lagu dengan tema yang merusak iman. Betapa tidak sesuai survei yang pernah dilakukan suatu lembaga pendidikan bahwa cukup banyak pelajar dan mahasiswa tidak lagi hafal dengan lagu Indonesia Raya dan lagu wajib lainnya, tidak ingat teks Pancasila, apalagi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pemuda adalah harapan bangsa. Bangun dan bangkitlah untuk membianguskan bakteri kesombongan yang telah banyak menelantarkan berbagai golongan. Remaja dan pemuda akan berjaya dengan melanjutkan Indonesia yang sejahtera apabila para pemimpin dan calon pemimpin bisa menjadi panutan. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, dengarkanlah lagu berikut ini khususnya para orang tua pemimpin dan calon pemimpin. Semoga para pemimpin Islam secepatnya paham. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat mengkampanye mendekat, tak terpilih, tak kenal lagi dengan rakyat. Wakil rakyat waktu sidang paripurna, jangan diubah menjadi sidang paripurna. Wakil rakyat waktu sidang paripurna, jangan diubah menjadi sidang paripurna. Hadirin muslimin muslimat, siapa yang sering disalahkan jika terjadi sesuatu di negara ini? Siapa yang tukang copet? Siapa yang tukang pemerkosa? Siapa yang tukang menggelapkan dana pajak serta mencuri uang dari laci negara dan menonton video porno ketika sidang soal rakyat? Siapa? Remaja atau pemuda? Remaja lagi, remaja lagi. Memang bukan salah Bunda mengandung jikalau banyak kaula muda yang bingung, hidup bebas terasa terkurung, tidak mampu tapi jalannya huyung, rasa sudah berhasil padahal belum pernah berjuang. Belum menikah tapi mengandung, naudzubillahi min dzalik. Demikianlah jika pelajaran akhlak disepelekan, hukum diperjualbelikan, tanggung jawab diabaikan, ikrar dilupakan, dan sumpah di Allah bagaikan sampah. Karenanya agar Kuncup segera berkembang,
menyebarkan wangian di bumi pertiwi. Mari kita bersama-sama merenungi dalam surat Al-Baqarah ayat 99 yang berbunyi, Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Sadaqallahul azim. Yang sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tidak ada yang ingin